dari handphone masuk ke DAC. Tapi jack 3,5 mm-nya masih dicolokin ke handphone. Ya akhirnya bisa ngonten lagi setelah kemarin agak sedikit repot. Jadi di video kali ini saya mau ngobrol tentang seputaran DAC karena ada beberapa komen di YouTube dan beberapa DM juga yang masuk ke Instagram saya menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan DAC. Mungkin terkesan remeh untuk teman-teman atau beberapa orang yang sudah paham dan katam dengan apa yang akan saya sampaikan nanti, atau bahkan bisa saja malah saya ada yang kurang. Jadi yuk bareng-bareng kita belajar dan ngobrol tentang DAC. Saya nggak akan spesifik ngambil komen terus saya jawab, tapi ini udah saya susun biar lebih enak lah untuk diikuti di video kali ini. Oke, kita mulai. Untuk yang pertama yang sering ditanyakan, apakah DAC itu diperlukan? Spesifik untuk dengerin musik, jawabannya yes, sangat diperlukan kalau source teman-teman adalah digital. Karena DAC itu untuk konversi data yang sebelumnya itu 0101, macam kita sebutnya binary atau data digital, jadi sebuah suara analog yang bisa kita dengerin. Apakah DAC-nya terlihat, apakah terpegang, model dongle, model yang dongle agak gede kayak gini, atau bahkan yang segede batu bata kayak gini, nah itu beda cerita gitu ya. Bentuk DAC kayak gimana sih bang? Kalau ditanya bentuk DAC kayak gimana, ya bentuknya chip gitu ya. Tapi karena kalau chip aja nggak akan bisa berfungsi, harus dikasih interface in, terus dikasih interface out, ada jalur power, belum lagi tombol untuk pengoperasian, harus ada op-amp. Jadi sekarang ini kebanyakan yang disebut DAC itu kebanyakan ya kayak gini, dongle kayak gini atau dongle kayak gini pakai colokan interface in-nya USB dan dia bisa ngeluarin output berupa suara dari kedua lubang yang gini, 3,5 atau 4,4 mm gitu. Lalu bedanya sound card sama DAC apa bang? Nah gini, mungkin ini adalah istilah aja yang menurut saya agak sedikit bergeser. Dulu kalau teman-teman umurnya sudah banyak gitu ya, kalau mau ngasih interface tambahan, dulu itu belum terlalu populer yang namanya USB karena keterbatasan speed dan power. Jadi orang dulu itu kalau mau dengerin musik atau ngerekam itu butuh yang namanya extension card. Nah, jadi sound card yang dipasang atau dicolok ke komputer di mainboard itu ke slot PCI atau ke AGP. Belum ada yang model PCI Express. Contoh-contohnya ya macam Onkyo SE90, atau kalau buat yang gaming itu yang baru-baru ini ada Asus Sonar Dekara, Asus Poebus dan yang lain-lain, dan itu udah PCI Express kali 1 kalau nggak salah. Jadi kalau DAC itu adalah sound card yang ngeluarin suara. Kalau yang untuk ngerekam suara sekarang biasanya nyebutnya adalah audio interface gitu ya, macam Focusrite itu teman-teman biasanya nyebutnya kayak gitu. Ya itu hanya penamaan aja, sedikit pergeseran. Jadi ada yang disebut DAC, digital to analog converter, ada juga yang ADC, analog to digital converter. Sekarang ini jangankan saya aja kebolak-balik ngomongin DAC, ADC, audio interface, sound card ke teman-teman kalau lagi ngobrol. Tapi ya wes lah, enggak masalah. Yang penting lawan bicara kita paham apa yang kita omongin gitu. Nah, DAC berarti ada yang internal dan eksternal dong bang kalau kayak gitu. Betul, kalau dulu internal itu adalah sound card yang colok ke motherboard PC dan eksternal itu yang pakai USB kayak gitu ya. Sekarang internal itu bisa direpresentasikan banyak hal, bisa model yang handphone, DAC-nya internal itu bisa untuk nyalain si speakernya laptop, speakernya juga dinyalain pakai DAC internal si laptopnya, tablet juga kayak gitu. Nah, kalau yang eksternal ya sama pakai USB kayak gini gitu ya. Nah, emang efeknya apa sih kalau ganti DAC? Kalau menjawab pertanyaan ini gampang susah jujur, karena kalau sekedar pakai analogi
internal DAC itu kayak internal GPU, IGP yang nempel di prosesor gitu ya. Terus yang eksternal DAC itu macam VGA tambahan atau RTX lah. Yaitu bisa dengan mudah dipahami. Tapi pada kenyataannya di lapangan yang mereka maksud itu nggak seperti itu. Mereka yang dijelasin itu paham, tapi masih sulit mentranslatekan ke hasil yang didapat bagi kuping mereka. Dapatku itu apa toh mas? Sing tak dengerin itu kalau aku ganti dari yang kecil kayak gini, terus jadi yang kayak gini harganya dari 100.000 jadi 2 juta itu sing tak dapat apa toh? Nah, saya kalau ditanyain kayak gitu biasanya akan menjawab yang kita rasain kalau pakai DAC eksternal atau ganti DAC gitu adalah teknis dan resolusi suara yang sebelumnya suaranya butak jadi lebih bening. Suara instrumen yang sebelumnya ngumpul di tengah itu bisa jadi lebih terpisah-pisah. Jadi kita lebih bisa menikmati beberapa instrumen dengan jelas gitu ya. Feel dengerinnya lebih lega dan biasanya orang awam dengan polosnya dia bilang lebih kenceng dan lebih mantep ya mas suaranya. Ya nggak masalah, namanya juga masih awam. Nah, apakah IM pakai interface USB pasti ada DAC-nya? Atau yang model converter kayak gini pasti ada DAC-nya? Jawabannya belum tentu. Karena sifatnya ada yang aktif, ada yang pasif. Kalau ini jelas dia aktif, JA11 itu aktif. Di sini ada DAC-nya, dia butuh power dan membypass semua proses yang ada di handphone, di laptop, di tablet. Proses konversinya berada di si DAC eksternal ini. Cuman ada beberapa juga yang pasif. Jadi dia hanya mengkonversi dari Type C ke 3,5, tapi DAC-nya masih bawaan si tablet atau si handphone kayak gitu. IM juga seperti itu. Lalu ada beberapa teman-teman yang tanya ke saya juga, apakah HP dengan interface micro USB bisa pakai DAC? Jawabannya bisa banget. Masalahnya sekarang jarang yang ngeluarin DAC pakai interface micro USB. Kalau dulu sih banyak, View itu awal-awal pakai micro USB juga banyak. Jadi solusinya kalau memang mau pakai DAC ya tinggal kasih converter aja dari micro USB ke Type C. Tapi dengan catatan, konverternya juga harus beres dan handphonenya juga harus support gitu ya. Nah, tapi mas, handphone saya ini pakai DAC yang ini bisa nggak? Support atau enggak kalau pakai yang merek ini, yang merek itu? Nah kalau ditanya kayak gitu saya nggak bisa jawab jujur, tapi sepengalaman saya DAC dari brand-brand besar macam Vio, Ibaso, Eevee itu udah aman secara kompatibilitas dengan beberapa merek dan chipset handphone gitu ya. Nah pertanyaan yang sering ditanyakan juga yang berikutnya adalah, Bang kalau DAC dipasangin ke IM Sonus bisa nggak ya? Enak nggak ya? DAC ini pasangin ke Polaris cocok nggak ya? Suaranya kira-kira jadi seperti apa ya? Jujur kalau ditanya kayak gitu ya saya nggak bisa jawab. Karena urusan cocok itu terjadi karena banyak banget faktornya. Dari IM, DAC, ear tips, lagunya, kuping yang dengerin, bahkan seleranya. Menurut teman-teman mungkin dangdut oke, tapi mungkin bagi orang lain nggak enak kayak gitu ya. Tapi biasanya yang sering saya jadiin patokan itu jangan menggabungkan DAC dan IM yang karakteristiknya itu sama. Misal sama-sama bright atau sama-sama warm. Karena kalau sama-sama bright nanti ya jadi over kan, jadi pedas. Kalau sama-sama warm nanti malah kebanyakan bass, malah jadi dark, jadi terlalu gemuk bassnya, midnya atau yang enggak karu-karuan lah. Contoh, saya nggak akan gabungin Acme 4S sama KZ PR2 atau KZ PR3. Kenapa? Karena breaknya akan over di kuping saya. Nah, balik lagi, itu adalah subjektivitas. Jadi masalah cocok atau enggak DACA dengan DACA dengan IMB ya. Balik lagi, cocok itu adalah
selera masing-masing gitu ya. Yang terakhir nih, kita udah lama nih kayaknya videonya. Cara pakai DAC gimana sih Mas? Masih ada loh yang tanya kayak gini. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Namanya juga orang tanya nggak mudeng tanya, ya wis kita jawab. Jadi cara untuk pakai DAC kalau teman-teman punya handphone terus ada USB Type-C-nya nggak ada 3,5 mm-nya gitu ya. Ini pasti harus pakai DAC eksternal nih buat dengerin musik kan gitu kan. Kita tinggal colok aja nih DAC, ini interface USB-nya nih. Colok ke sini. Kayak gini. Ini ya. Colok. Oke. Atau kayak gini. Colok dari handphone ke DAC. Nih DAC-nya nyala. Oke ya, kayak gini ya. Nanti IM-nya nih jack 3,5 mm nih colok ke DAC-nya. Ini ya. Nih. Dari handphone ke DAC baru ke si IM-nya. Kebanyakan teman-teman salahnya di sini. Biasanya ya. Yang handphonenya masih ada jack 3,5 mm-nya dan pengen pakai DAC eksternal. Ini udah dicolok nih, bener. Kayak gini. Dari handphone masuk ke DAC. Tapi jack 3,5 mm-nya masih dicolokin ke handphone. Ya nggak akan bekerja sih DAC-nya. Oke, jadi gitu aja untuk video kali ini. Semoga bisa sedikit ngebantu buat teman-teman yang masih bingung tentang dunia per DAC-an. Kasih masukan aja ke saya atau tulis di kolom komentar kalau masih ada yang kurang atau teman-teman mau nambahin mungkin ya. Atau pengen nanya sesuatu gitu, silahkan komen aja di bawah. Thanks sudah nonton sampai akhir. Like aja kalau suka sama videonya. Feel free buat subscribe. Dan ya, karena apa? Saya masih punya mainan ini belum saya bahas. Ini adalah KAI Design Type 2 DAC. Sama masih punya Asgore Luna. Kita akan bahas di video berikutnya. Jadi di subscribe. Kita ketemu di video berikutnya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.